Okay, good morning class. How are you today? Eh, Senang sekali kalau hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar materi science untuk pertemuan yang kedua. Today we going to learn about human breathing, lesson 2 human respiratory organ. Pernafasan manusia, bagian yang kedua, pembelajaran kedua tentang alat atau organ pernafasan pada manusia. Selama ini kita sudah bernafas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebenarnya bernafas itu apa ya? Breathing is activity to inhale air or oxygen and then exhale air or carbon dioxide and water vapor. Jadi bernafas itu adalah aktivitas yang kita lakukan, yaitu aktivitas menghirup udara khususnya oksigen dan mengeluarkan udara khususnya karbon dioksida plus uap air. Nah, hari ini secara khusus kita akan belajar apa sih alat yang kita pakai untuk bernafas di dalam tubuh kita. Mungkin yang kita pernah lihat hanya bagian terluar dari organ pernafasan kita, yaitu hidung saja. Tetapi ternyata alat yang kita gunakan di dalam tubuh kita untuk bernafas tidak hanya hidung, tetapi di dalam bagian tubuh kita ada organ-organ yang lain yang digunakan oleh manusia untuk bernafas. Nah, setiap bagian sel tubuh kita bagian tubuh kita terdiri dari sel yang kecil. Apa itu sel, anak-anak? Sel itu berarti bagian terkecil dalam tubuh yang itu merupakan makhluk hidup juga. Jadi misalnya tangan kita, jari, kulit itu terdiri dari banyak sel. Nah, sel itu merupakan makhluk hidup juga dan butuh bernafas. Manusia tidak menggunakan semua bagian tubuhnya untuk bernafas. Jadi misalnya sel tangan saya butuh oksigen, maka sel tangan tidak mengambil oksigen itu langsung oleh sel tangan itu, tetapi memintanya dari darah yang membawa ke sel tersebut. Dari mana darah mendapatkan oksigennya? Dari organ pernafasan manusia. Nah, jadi ada alat khusus di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk bernafas. Nah, apa saja alatnya? Secara garis besar, sebenarnya alat pernafasan manusia hanya dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada hidung, bagian terluar, nasal cavity or nose. Jadi hidung, nose, itu merupakan bagian pertama dari organ pernafasan manusia. Kemudian semakin ke bawah di dalam tubuh kita sudah tidak terlihat lagi dari luar tubuh, tetapi ada di dalam tubuh kita, ada namanya pipa tenggorokan. Pipa tenggorokan itu mulai dari bawah bagian pangkal mulut sampai bagian leher, bagian yang sampai ke dada. Nah, pada bagian tenggorokan ini ada bagian-bagian lagi yang dipisahkan. Ada tenggorokan, ada bagian faring, lalu di bawahnya ada laring, lalu ada trakea. Kemudian trakea ini kemudian bercabang menjadi 2 di bagian dada kita, bercabang ke bagian paru-paru sebelah kanan dan ke bagian paru-paru sebelah kiri. Kedua cabang ini kita sebut sebagai bronchi atau bronchus. Bagian 2 cabang ini kita sebut sebagai bronchus or bronchi. Ini sudah ada di dalam lungs, ya. Kemudian cabang-cabang bronchus ini menjadi cabang yang lebih halus lagi, semode bagian yang lebih halus yang kita sebut dengan bronchioles, ya. Bagian yang lebih halus, lalu setiap akhir dari cabang bronchioles ada kantong-kantong udara yang kita sebut dengan alveolus atau alveoli. And then it is the valve of diaphragm, bagian selaput diafragma
merupakan selaput atau organ di bawah rongga dada yang membantu proses pernafasan. Oke, kita akan lihat satu persatu bagian dari organ pernafasan kita. The first is nose or nasal cavity. Oke, anak-anak, udara masuk pertama kali ke dalam tubuh kita adalah melalui lubang hidung. Nah, di lubang hidung ini terdapat beberapa fasilitas yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk membantu kita supaya dapat bernafas dengan lebih baik. Ada apa saja di sana? The first is nose hair and the second is mucous membrane. Oke. Nose hair atau rambut hidung. Di dalam rongga hidung kita terdapat bulu-bulu halus atau rambut-rambut halus yang kita sebut sebagai nose hair. The function of nose hair is to filter the dirt in the air that entering nose. Bahwa setiap kali kita menghirup udara, maka udara yang kita hirup itu bisa jadi merupakan udara yang kotor. Kita tidak bisa memilih udara yang kita hirup, udara yang bersih saja. Anak-anak mungkin pernah melihat ketika ada ruangan, ada cahaya masuk ke dalamnya, ada lubang di atas atap, kamu melihat bahwa cahaya ketika udara dilewati oleh cahaya itu terlihat bahwa di situ ada banyak titik-titik debu di udara yang kita hirup. Nah, ternyata udara yang kita hirup itu mengandung banyak sekali debu dan kotoran. Nah, supaya kotoran dan debu itu tidak masuk ke dalam rongga pernafasan yang lebih dalam, maka dia disaring terlebih dahulu secara kasar oleh rambut hidung, nose hair. Nah, fungsinya untuk menyaring udara. Mengapa harus disaring? Karena kalau tidak bisa disaring, nanti kalau sudah sampai paru-paru, maka kotoran itu akan menempel dan tidak bisa kembali keluar, dan itu berbahaya untuk kesehatan paru-paru kita. The second is mucous membrane atau selaput lendir. Nah, secara alami di dalam lubang hidung kita, di bagian dinding-dinding rongga hidung terdapat selaput lendir. Apakah itu berarti saya sedang pilek, Bu Lia? Jawabannya tidak. Kalau pilek itu berarti produksi selaput lendirnya terlalu berlebihan, Tetapi memang dalam keadaan normal ada selaput lendir di dalam rongga hidung kita. Tugasnya apa? Tugasnya adalah ketika rambut hidung sudah menyaring kotoran atau debu, debu itu akan langsung tertempel pada selaput lendir itu sehingga akan lebih mudah untuk dibersihkan. Selain itu juga, mucous membrane is to control temperature and humidity of the air. Jadi, untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya, kalau kita bernafas di tempat yang lebih dingin, maka udaranya ketika masuk ke dalam hidung diatur dulu supaya suhunya paling tidak sama dengan tubuh kita, supaya ketika masuk dia suhunya lebih hangat. Itu menjaga supaya paru-paru kita tetap sehat. Nah, pertanyaannya adalah, Bu Lia, kalau berenang, kita kan diminta misalnya oleh pelatih renangnya untuk bernafasnya tidak pakai hidung, lebih baik pakai mulut. Apakah berarti mulut termasuk ke dalam organ pernafasan? Nah, jawabannya adalah memang kita bisa bernafas atau mengambil udara untuk bernafas dari dalam mulut. Biasanya itu dilakukan kalau kita ingin mendapatkan udara dalam jumlah yang lebih banyak. Karena rongga hidung dan rongga mulut ini akan bisa bertemu di satu bagian pertemuan di dalam tenggorokan. Tetapi yang secara khusus berfungsi sebagai organ pernafasan adalah hidung kita. Mengapa? Karena kalau kita bernafas pakai hidung, ada fasilitas khusus di dalam hidung yang membantu pernafasan kita menjadi lebih sehat.
Sedangkan kalau kita bernafas menggunakan mulut, memang kelebihannya kita mendapatkan udara yang jauh lebih banyak, tetapi di dalam mulut tidak ada fasilitas khusus seperti yang terdapat di hidung untuk proses pernafasan. Jadi, ya tergantung keadaan. Kita bisa menggunakan hidung atau mulut, tetapi kalau dalam keadaan normal, sarannya jauh lebih baik bernafasnya menggunakan hidung. Oke, itu organ pernafasan yang pertama. Berikutnya, the second is throat atau tenggorokan. Nah, anak-anak tenggorokan itu mulai dari ini bagian mulut, rongga mulut, ini rongga hidung. Perhatikan bahwa antara rongga hidung dan rongga mulut ini ada pertemuan pipa pada pipa tenggorokan. Nah, pada bagian tenggorokan sendiri ada ini yang kita sebut dengan faring, kemudian ini laring, yang ini yang kita sebut dengan trakea. Oke. Antara faring dan laring terdapat selaput yang kita sebut dengan selaput epiglotis. Nah, selaput epiglotis ini adalah selaput yang bisa membuka dan menutup bagian pipa pernafasan dan pipa pencernaan. Karena tadi di awal beliau sudah sampaikan bahwa di leher kita ada dua pipa sekaligus. Satu pipa yang dari mulut ini, pipa makanan yang harusnya masuk ke dalam organ pencernaan yang kita sebut dengan kerongkongan. Kemudian ada pipa yang khusus untuk pernafasan yang disalurkan ke paru-paru yang kita sebut dengan pipa tenggorokan. Nah, supaya makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum tidak masuk ke pipa pernafasan atau tenggorokan, tetap ada di kerongkongan, maka selaput epiglotis ini berfungsi untuk menutup pipa pernafasan ketika kita menelan makanan. Nah, anak-anak mungkin pernah ketika kamu makan, tiba-tiba kamu merasa tersedak. Tersedak itu berarti ada makanan yang masuk ke dalam pipa pernafasan. Jadi dikeluarkan dengan paksa oleh tubuh kita dengan tersedak atau batuk. Beruntung kalau bisa keluar dari dalam organ pernafasan kita. Nah, fungsinya epiglotis adalah untuk itu, menutup secara otomatis, tetapi ini bekerjanya di bawah kontrol otak kita. Jadi kalau kita makan tidak sedang dalam keadaan konsentrasi sambil berbicara misalnya, maka dia tidak bisa menutup sehingga kalau kita menelan maka makanannya masuk ke pipa yang salah. Itu sebabnya karena ini membuka dan menutup salah satu pipa, maka kita tidak bisa menelan dan bernafas atau menghirup nafas sekaligus secara bersamaan, harus bergantian. Jadi ketika kita menelan, maka kita tidak bisa menghirup nafas pada waktu itu, gantian setelah kita selesai menelan baru kita bisa bernafas. Kemudian lapis ada pita suara di sebelah sini ya. Lalu ada bagian yang kita sebut dengan trakea. Trakea itu berarti bagian dari esofagus kita, bagian dari throat atau kerongkongan tenggorokan kita yang terdiri dari tulang-tulang seperti cincin-cincin. Ya, gabungan dari tulang-tulang yang berbentuk cincin-cincin. Itu adalah tenggorokan kita. Ada faring, di faring antara faring dan laring ada epiglotis, and then trachea, and then bronchus atau bronchus. Bronchus masih masuk ke dalam lapisan atau bagian dari tenggorokan. Oke, the third is lungs. Bagian yang ketiga dari bagian organ pernafasan kita adalah paru-paru. Nah, anak-anak ini adalah gambaran paru-paru kita. Terdiri dari dua bagian paru-paru, dua sebelah kanan dan di sebelah kiri. Paru-paru kita yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri fungsinya sama-sama untuk proses pernafasan, tetapi memang ada perbedaan. Paru-paru kanan
ukurannya lebih besar daripada paru-paru kiri. Mengapa demikian? Karena di paru-paru kiri kita berdampingan dengan jantung, jadi seperti berbagi tempat dengan jantung, sehingga ukuran paru-paru yang kiri ukurannya lebih kecil dibandingkan yang kanan. Tetapi tidak berarti bahwa kita bisa tetap normal bernafas hanya dengan satu paru-paru, tidak hanya kita bisa ukurannya memang beda, tetapi kita punya dua paru-paru yang dua-duanya harus bekerja dengan baik, tidak bisa hanya salah satu saja. Oke, di dalam bagian paru-paru terdapat bronkiolus. Cabang ini adalah bronkus, ini masih di luar paru-paru. Nah, setelah masuk ke dalam paru-paru, maka pipa bronkus ini akan bercabang menjadi lebih kecil, dan setiap akhir dari cabang bronkiolus ada kantong-kantong udara seperti ini. Jadi tampak seperti mirip-mirip buah anggur begitu ya, atau mirip-mirip balon ukuran kecil-kecil dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, setiap alveolus atau alveoli kita ini merupakan bagian yang berfungsi untuk menangkap atau mengambil oksigen dari udara yang kita hirup masuk ke dalam alveolus, diambil oleh pembuluh darah. Pembuluh darahnya ini ada seperti pipa-pipa atau seperti benang-benang berwarna merah, itu untuk menyerap oksigen. Kemudian yang benang-benang yang berwarna biru, kebiruan ini sebagai bagian dari pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh kita untuk diberikan kembali ke alveolus. Oleh alveolus nanti dipompakan lagi keluar dari tubuh kita untuk keluar melalui hidung dalam bentuk karbon dioksida. Nah, secara khusus bagian dari paru-paru kita yang pertama bronchiolus atau bronchioles. Ini merupakan cabang-cabang halus dari bronkus setelah dari throat atau tenggorokan. Lalu di akhir setiap bronchiolus terdapat alveoli or alveolus, place of exchange, sebagai tempat pertukaran pertukaran oksigen atau simbolnya O2 and carbon dioxide or CO2 ya. Itu bagian-bagian dari paru-paru kita. Oke. Supaya lebih jelas, kita akan mengamati video berikut.